Salam, Shalom. selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang juga kami sampaikan kepada Forum Senior GMKI yang ikut beribadah bersama kita pada pagi hari ini. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik Jangan Menghakimi. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon
keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu ini tertulis dalam Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca secara responsoria. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan akan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. juga saudara-saudaranya yang datang Filip dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita untuk minggu ini. Yang pertama, jadwal pertangyangan daerah Rabu 20 September 2023 pukul 18.00 WIB. Daerah 1 Riau Patra Komala. Namanjabui daerah Riau Patra Komala sekaligus perpisahan dengan pendeta yang beralamat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Daerah 3 Dago di keluarga Insinyur Yudianto M. Sintopul Inang Meti Lina Pohan yang beralamat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Daerah 4 Sarbumcip di keluarga Insinyur Firman Edward Siboya Inang Herinca Saur Boru Aruan yang beralamat di Jalan Sari Manis Blok 12 nomor 6 Sari Jadi. Kamis 21 September 2023 pukul 18.00 WIB. Daerah 5 Malabar di keluarga Nyonya Diana Pasaribu Boru Nainggolan sekaligus perpisahan dengan pendeta yang beralamat di ruang konsistori lantai 1. Daerah 6 Bansel di keluarga Sintua Dr. Palti Sitorus Inang Rina Rita Boru Haryanja yang beralamat di Jalan Jelita 2 nomor 54 Komplek Batu Nunggal Indah. Daerah 7 Pajajaran di keluarga Dr. Andes Albert Tambunan Inang Tiolina Boru Hutahayan yang beralamat di Jalan Komodor Udara Subadio nomor 84. Poin 2, anak lahir. Pada hari Jumat 18 Agustus 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Christian Freddy Tambunan Inang Yohana Sari Boru Purba yang beralamat di The Green Villa Mutiara Residen daerah Bansel, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin 3, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 17 September 2023 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu keluarga Chandra Wijaya Pangaribuan, Ibu Devi Boru Siringo-Ringo dengan 3 orang anak dari Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, yang beralamat di Perumahan Andaru Residen, Blok A nomor 11, masuk daerah 8, Bypass Timur. Poin 4, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, Ardi Bonatua Pasaribu SE, putra dari Bapak Dr. Insinyur Morid Pasaribu, Inang Ibu Dr. Vera Boru Sitompul yang beralamat di Sabta Taruna 2, Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, dengan Emi Maria Lona Boru Nainggolan, putri dari Bapak Lonser Nainggolan, Ibu Ana Boru Pakpahan yang beralamat di Jalan Cikadut nomor 291, Daerah 2, Antapani, Arcamanik, Jemaat Perseorangan HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 10.30 WIB di Gereja HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 September 2023 pukul 9.00 WIB di Gereja HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Poin 5,
kebaktian bersama. Pada hari ini di kebaktian pukul 10.00 WIB kita berkebaktian bersama dengan paduan suara Forum Senior GMKI Iskandar Muda 107A Medan Sejabodetabek. Mereka telah mempersembahkan puji-pujian melalui KOR. Majelis dan Jemaat HKBP Bandung mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Poin 6. SK Mutasi Pendeta HKBP. Berdasarkan SK Mutasi Pendeta HKBP, SK nomor 515-SK-07-2023. Pendeta Jonaren Purba Tarigan STH dimutasi sebagai pendeta fungsional HKBP Resort Purwakarta Distrik 18 Jabar Tengdie. Khotbah terakhir hari ini Minggu tanggal 17 September 2023. Kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan sebagai tanda kasih kita kepada pendeta. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Poin 7, jadwal belajar CD. Berdasarkan pertemuan pendeta dengan pelajar CD dan orang tuanya telah diputuskan bahwa jadwal belajar CD untuk pelajar CD tahun ajaran 2023 hingga 2024 akan dimulai minggu ini. Setiap hari Jumat pukul 18.00 WIB dan hari Sabtu pukul 16.30 WIB bertempat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Poin 8. Kebaktian Padang Ina Soli Fide. Pada hari Sabtu 23 September 2023, Punguan Ina Sola Fide akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Wisma El Sadai Lembang. Tema acara, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 yang akan dibawakan oleh Pendeta Sarma Siregar STH Koinonia Distrik 19 Bekasi. Acara ini akan dipimpin oleh Pendeta Jason Simanjuntak yang berangkat bersama dari gereja pukul 7.30 WIB. Poin 9, Parheheon NHKBP Bandung. Panitia Parheheon NHKBP Bandung 2023 akan mengadakan seminar Marsiajar yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya Batak secara mendalam di lingkungan pemuda-pemudi. Acara Marsiajar akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 23 September 2023, tempat Gereja HKBP Bandung, open gate pukul 16.00 WIB. Diharapkan partisipasi dari Naposo Bulung HKBP Bandung untuk dapat mengikuti acara tersebut. Setelah pembacaan warta jemaat ini, kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut lagi dari acara Marsiajar oleh perwakilan panitia NHKBP Bandung 2023. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu tu amang padita purba, parhalado damang dainang, sudehaha.anggi.pinaribot naman dohoti parmingguan di Partikianon. Jonjong Hamidison, mewakili panitia Parheheon Naposo Bulung HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata 2020.
pasaton buah-buah tuhita na poso bulung na adong duriaon asaria mahita mandohoti acara marsiajar di hari Sabtu 23 September 2020 membuka sian pukul 4 botari. Damang dainang nahwaholongi hami tapar hatututu do tumoropan sude sian hami na poso bulung na saumboto marhata batak martutur suang songoni nang akaruhut para daton. Sihol ni rohanami na tua-tua nami ruas ni huriaon nang maalusan nami marhite-hite parsitutuon lau marsiajar jala mangguruhon hata batak partuturon dohot pangatusion di ruhut para daton na masai ni ulii. Domu tusi di hamu damang dot dainang gomos hupangi dohon hami jujui hamu hami akan aposo bulung sian bagas tabe asaria mandohoti ragam ni akka kegiatan aposo bulung tarlu mobi acara marsiajaron. Anggiat marhite acara marsiajaron lam tambah perbinotoan dohot pangatusian ni hami na poso bulung. Suang songoni manang tudongan na poso bulung arop rohanami asaria mahita mandohoti acarai. Di patulus Tuhan masangkap na ulii dinggan mardalan makorhon las ni roha di hami akan na poso bulung suang songoni di hami na tua-tua nami. Dung sidung panorang yon hami marhite namandok hataon di patupa panitia do video singkat lau patorakon acara marsiajari songoni ma buah-buah naboi hupasat hami tuat tama namangaramoti hita salutna mauliate shalom. Si batu manikam halak batak doa dongan tudorok tutoruan turia tongar. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 385 sambil menyerahkan masih ada video. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 385 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Tuto, tuto, tuto,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Hora samanginang. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 5. Saya akan bacakan. Demikianlah orang yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan hari ini menyapa kita untuk melihat ada apa dengan kehidupan kita setiap orang. Karena ayat 3 di sini memperlihatkan ada sesuatu masalah di tengah-tengah jemaat di Korintus. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Karena di dalam pasal 1 itu sangat jelas dikatakan bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus ada pengelompokan-pengelompokan. Karena
Rasul Paulus kerasulannya dicurigai. Kenapa dicurigai? Sebab yang disebut dengan rasul adalah orang yang bersama masa manusia Yesus ada di dunia. Itu yang disebut rasul. Saat bersama manusia Yesus ada di dunia. Sementara Paulus yang dulunya adalah Saulus, dia dipanggil Tuhan Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dan oleh rapat sidang rasul, Rasul Paulus harus melayani di tengah-tengah masyarakat yang bukan Yahudi. Walaupun dia adalah ahli Yahudi. Dia orang Yahudi asli. Dan kalau dia bertemu dengan saudaranya pastilah akan lebih mudah dia berinteraksi. Tetapi oleh pengadilan Rasul mengatakan dia melayani di luar daripada orang-orang Yahudi. Dan dia lakukan itu dengan setulus hatinya. Dia lakukan tugas panggilan dan pelayanannya hanya untuk Tuhan. Tetapi terjadi riak, kecemburuan di tengah-tengah mereka. Sehingga ada yang disebut kami ini golongan dari Apolos, kami ini golongan dari Paulus, kami ini golongan dari Kefas, kami ini golongan dari Kristus. Ada terjadi pengelompokan, ada terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat di tengah-tengah jemaat di Korintus. Sebetulnya jemaat Korintus itu adalah jemaat yang sangat besar pada saat itu dan juga kota yang luar biasa ribur. Kota yang sudah maju. Karena oleh kolonial dari Romawi membuat Korintus itu menjadi pusat perekonomian. Maka banyak orang datang. Orang datang tidak hanya untuk berkunjung, tetapi orang datang juga untuk mempengaruhi, menanamkan pengaruhnya. Tidak hanya masalah ekonomi dan politik, tetapi juga menanamkan pengaruh secara rohani. Dan itu yang akan mengganggu dan terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hari ini seharusnya tidak ada gesekan, kata Paulus. Karena dia mengatakan, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Tidak perlu ada penghakiman. Yang perlu masing-masing check and recheck diri sendiri. Ya, kalau buku indeks kita nomor 784 mengatakan, Ahadonaung hubai Tuhan, Ahadonaung hubai Tuhan, Ahadonaung hubai Tuhan, Ahadonaung hubai Tuhan. Kalau setiap orang mengecek diri sendiri, gak perlu menghakimi siapapun. Itu buku indeks kita nomor 784. Ahon aku baik Tuhan. Kenapa? Karena CCTV bisa merekam semua yang terjadi. Kemarin ada pemberkatan nikah di gereja kita. Ada dari keluarga yang terberkati hilang HP-nya. Dan oleh CCTV sudah diambil, ketahuan. Itu masih CCTV manusia, bisa melihat. Gimana pula kalau CCTV Tuhan? Yang ada di dalam hati aja bisa tahu Tuhan. Yang ada dalam pikiran aja bisa tahu Tuhan. Makanya yang perlu bagi setiap orang adalah mau membuka diri kepada Tuhan. Karena sebagaimana dikatakan di sini dalam ayat 1 dalam ayat 2, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kemudian dikatakan dalam ayat 2 bahwa ternyata mereka dapat dipercayai. Integritasnya yang menjadi ukuran. Integritas itu tidak hanya karena kita bekerja dimanapun. Integritas itu juga di tengah-tengah keluarga perlu. Haposa doina tu ama. Haposa do ama tu ina. Itu integritas juga. Haposa do natoras na tu yanakon. Haposa do natoras tu yanakon. Dot yanak tu natoras. Itulah integritas. Itu harus luar biasa. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengaku percaya kepada Tuhan. Percaya yang bagaimana? Dalam doa-doa selalu kita mengatakan, au percaya di depan Jehovah, au percaya di Yesus Kristus, au percaya di Tuhan di perbadia. Itu hanya sebagai ritualkah atau memang credo? Pengakuan dalam hidup kita. Kalau itulah credo pengakuan iman kita yang mengatakan bahwa iman dengan hidup kita itu sama. Harus sejalan. Itulah yang diangkat oleh Rasul Paulus saat ini kepada jemaat yang ada di Korintus.
Supaya mereka tidak ada yang saling menyalahkan, tapi mereka saling melihat diri sendiri. Aduh teh, molo cek and recheck na bahasa Batak, dipatakas, dipatilik-tilik. Ada itu mago do tu diri sendiri daripada tu alak. Ate, cek and recheck itu lebih bagus mencek and recheck diri sendiri daripada orang lain. Ya, karena kalau kepada orang lain kita dipatakas, dipatilik-tilik, repot itu. Tapi kalau diri sendiri, kita berani membuka diri kita. Om mau, begini. Ini baru dia memperlihatkan integritasnya di hadapan Tuhannya. Bahwa dia layak mengaku percaya kepada Tuhan. Layak mengaku, orang yang percaya itu tidak hanya mengaku percaya, tapi layak, hidupnya layak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga meletakkan sesuatu kepadanya, tugas-tugas kepadanya layak untuk dipertanggungjawabkan. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Supaya hubungan antara satu dengan yang lain tidak perlu ada lagi pengelompokan tadi. Kalau semuanya membuka diri di hadapan Tuhan, kalau semuanya mau jujur. Tapi kalau tidak mau jujur pasti akan ada menutup diri dengan kebohongan-kebohongan. Itu biasa itu. Orang yang mau membenarkan diri setelah melakukan kesalahan, dia akan melakukan kesalahan yang bertambah-tambah lagi. Memang kalau semua orang salah mau jujur, pengadilan akan kosong. Ya. Kalau semua orang bersalah mau jujur, pengadilan akan kosong. Dan itu juga saya sampaikan kepada gereja HKBP Ebenezer Sukamiskin. Saya mengatakan setiap melayani ke sana, saya mengatakan saya bersukacita dan berbahagia kalau gereja ini kosong. Kenapa? Karena gereja itu di LP Sukamiskin. Otomatis kalau gereja itu sudah kosong, orang Kristen gak lagi pelaku kejahatan. Ya, setiap saya melayani di LP Sukamiskin selalu saya katakan itu. Saya akan bersyukur kepada Tuhan kalau gereja ini kosong. Tapi kalau HKBP Marta Dinata jangan. Jemaatnya kemana beribadah menjadi dipertanyakan. Nah posobulungnya kemana perginya menjadi dipertanyakan. Tapi kalau gereja Ebenezer Sukamiskin kosong itu, dimuliakanlah Tuhan. Karena semua sudah benar di hadapan Tuhan. Semua sudah melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Membaktikan dirinya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Saat ini juga pada saat kita ditanya. Bahasa Batak ayat 5. Dibaheni unang maha mumanghumi ay dinasotikina. Dalam bahasa Indonesia, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu datang, semua kita akan dipanggil. Padita jonare purba menghadap. Dang boy dohonokku Tuhan, marjamita doa ganuk minggu. Dang boy dohonokku dibereng doi. Marjamita do dipertanyakan Tuhan, dang pola dohonokku dibereng doi. Itu dohonon na, olo marjamita ho, pasti ki marjamita. Buku so marjamita ahadiulah ho, itu dohonon na. Molo benai pembela diri, alan itu mago do tedek om maau Tuhan. Jadi pada capek membela diri, lebih bagus kita membuka diri, inilah aku Tuhan. Ikrodo hita siaturuk niroha, mempertanggungjawabkan hidup, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ido dipanggil dosa kita, siaturuk niroha kita roh. Tidak perlu membela diri. Membela diri itu hanya untuk memperburuk diri sendiri. Rasul Paulus di sini mengatakan, saya tidak membela diri saya juga tidak menghakimi saya. Tapi saya menunggu penghakiman daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menghakimi. Semua kita juga akan dihakimi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan buku-buku kehidupan kita. Waktu-waktu yang kita jalani, setiap hal yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya dipatidek ibana.
Alani naking bukit dita nomor 720 pati. Lebih bagus bertanya kepada diri sendiri dan jujur mengatakan, Ahadonam hubai Tuhan, Ahadonam hubai Tuhan, Ahadonam hubai Tuhan, Ahadonam hubai Tuhan. Mengingat masa lalu, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan. Dengan nyanyian itu, adong panal solion. Mula adong panal solion, karena sudah mengaku, maka ada pembaharuan. Ayat 2, idok mamuse. Dia mabai henoku Tuhan. Dia mabai henoku Tuhan. Dia selalu bertanya kepada, apa yang patut aku lakukan Tuhan? Dia mabai henoku Tuhan. Dia mabai henoku Tuhan. Dan Rasul Paulus yang diberikan kepadanya pekerjaan dan tugas-tugas, dia lakukan itu dengan hatinya, dia lakukan itu dengan segenap tenaganya, dan dia lakukan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Dia tidak bertanya apa yang akan dia dapat besok, bagaimana hidupnya besok, dan apa yang terjadi besok. Dia tidak tanya itu. Yang dia tahu adalah untuk melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai wujud nyata dia orang percaya, dia yang sudah hidup di dalam Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Maka pelengkap Kidung Jemaat 241 menjadi nyanyian yang luar biasa, memotivasi kita untuk boleh melihat ke depan dan melakukan yang terbaik ke depan, sekalipun kita masih banyak yang tidak kita tahu. Kita akan menyanyikan Bukende PKJ 241 ayat 1 dan ayat 2. Aku tahu dan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita hanya alat. Kita hanya diberi kesempatan. Waktu masih ada. Awas. Kapan berhenti? Nobody knows. Jika perjauhan na dang binoto, bodoh mulai senon terjauh-jauh. Jonaren mulak ko tula bukon ni Tuhani. Mari di mahamuna lo asau namu kan asalawa isa na lao. Ang nasongon do na lao dah. Ati. Dak kamu na lao nang pehu mari di madokol lo asawa salawau. Mumpung masih diberi waktu. Jangan hiraukan hari esok, jangan pikirkan hari esok, tapi real hidupmu sekarang. Apa yang kita lakukan, kebenaran atau kedurjanaan. Sehingga datang fitnah-fitnah. Itu yang terjadi di tengah-tengah Korintus kepada Paulus. Tidak tahu siapa yang difitnah dan siapa yang memfitnah. Dan Paulus mengatakan, dakuhumi diriku. Dalam memetudo muluhamu manghumi au. Yang aku tahu Tuhan yang akan menghukumku. Dan Tuhan juga yang akan menghukum saudara. Oleh karena itu mumpung masih Tuhan beri waktu sekarang. Mari kita bergandeng tangan. Untuk memulai sesuatu yang baru. Mari kita bersama. Untuk menuju satu sisi yang sama juga. Yaitu sisi kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ingat pesan daripada malaikat. Saat Yesus lahir ke dunia. Malaikat menyatakan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bukan untuk dunia. Tapi untuk Allah. Untuk dunia hanya satu. Damai bagi orang yang berkenan kepadanya. Jadi kemuliaan itu jangan ambil. Itu milik dunia. Itu milik Tuhan, bukan milik dunia. Milik kita hanya satu, damai. Saat kita bisa mendamaikan hati dengan orang lain, kita bisa jujur siapa kita dan siapa orang lain juga di hadapan kita. Itu yang terjadi. Saat kita bisa di situ, kita bisa melangkah bersama. Maka tidak perlu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Mari saudaraku, hari masih siang. Mumpung hari masih siang, masih ada kesempatan kita. Mari kita bersama. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Sehingga sukacita Tuhan akan dinyatakannya kepada kita. Dan hari ini saat Rasul Paulus mengatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Rancangan-rancangan manusia boleh-boleh saja. Tetapi selama di gereja, selama dalam kemuliaan dan kerajaan Tuhan seperti ini, kita harus mampu mengatakan Tuhan yang sama yang akan menghakimi setiap orang. Tuhan yang sama. Oleh karena itu tidak laku di gereja hatani batak nama dok, nabisuk na punah hatan auto tupang gedisan, itu tidak laku. Itu hanya laku di luar gereja. Kalau itu dibuat di dalam gereja berarti garong. Tidak laku itu. Hari ini mumpung masih siang katanya, karena Tuhan akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam pikiranku, pikiranmu, dari hatiku, dari hatimu. Semuanya akan Tuhan angkat ke permukaan. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Maka hari ini kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan hasyima roham diau, seunang madak dati rohan nahulum di bagasar rohaku. Pai tahu maau Tuhan lahum madapoton hari hati urumi. Ima nang tadokko di bagasang lutan waing. Alani pihamuna manami dot tinanami nungga jupang tikina, alamar titibiru luhutna. Perjamita bidutulu do madoki, adong do tiki pajupang. Adong do tiki barsirang. Oma perpudi hami jongjong. Itonga-tonga ni huriata. Patol hasub baritan dauli.
asima rohani Tuhan. Saorma hatani tu hata na usaha tu hita. Jala goktor dinasiat tu hateme hita di baga sa parsaron na salaon. 3 tahun sebulan mak terdok lobi tanggal 27 Juli 2020 mak. Bongot hami tu huriatara pak kita mar parsauran. Nunga di buhula kapartikian tikina ma ikom morot hami musay mangibati huriane baru. Tuhata napa sikopo parsaurata. Tuhata napa hoton holong ni roha di raut di bagasan hasit tonganna. Jala dipatau hita madok olo. Debata natasobay ido tasoba di sondo jaka inganan-inganan na marragampe. Marsangak madebata marhite ulauta, marsangak madebata do marhite sudah sakap ningoluta. Iba nama nama huraja di bagasan hita, ala ibana do hasit tongan di bagasan hita. Amin martang yang pahita. Di bagasan uduk dohot serp ni roha ale Tuhan debata amanami. Roha mi tujulum marsobba. Patol hason saluhutna ari-ari ngulu na pinasat mutuhami. Ay dangadong nabuni di julum patardo saluhutna. Alani ali Tuhan mangile-kile kami. Saya salpuhom masyen ngulu nami ganup akahahurangan nami, akahagaleon nami, akahasalan nami, akadosa nami. Ale patubuhot to di baru di bagasan hami marsihohot laho manugu-nugu hami. Mangatusi hasit tongami manugu-nugu hami laho mardala di bagasan dalam mi. Asa tahu hami madok anak kom mudo hami. Asa tahu hami madok akan nang pinaluam do hami sesorok ni hamati do dosa. Asa mardami sonak kami. Di hari-hari ninggulu nami, di ulaun nami, di parsalon nami, do disalut na manangaha penamasa di bagasan hami. Asiro hamali Tuhan. Pasik ko maparsalon naong dula somasa di tonga-tonga nami, marhiti huriam HKBP Badungon. Nungat jupang tikina morot bahinom muna po sumoto pakubasyon ne baru. Say pahotma parsalon nami di bagasan damem, pahotma todimi na mangajari hami mangaraut hami di bagasan holong mi. Asa manang di dia pihai kami maringan totong ali Tuhan madok hodo debata nami jala hodo amanami hodo partogi di bagasan kami atong sikok matua bahenommu disudi akan aporsia namar parsora di bagasuriam HKBP Badungon pinuji hotangi tayang nami mariti Yesus Kristus Tuhan syokop kami amin. Tapuji Tuhata laus tapasahat ma edeta piliatan apa 2 hon 2 ado 2b.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima, serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin, dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.